Baik, itu tadi rangkaian safari Capres dan Cawapres. Kita ingin melanjutkan lagi dengan sejumlah narasumber kita. Saya sebelum ke Mas Aji dari LSI dan IJA, saya masih ingin menambahkan lagi satu pertanyaan ke Mas Arya Fernandes dari CSIS. Mas Arya, artinya kalau kita ngelihat survei terakhir CSIS, Ganjar yang berada di posisi kedua ya setelah Prabowo ini di angka 26. Bisakah kita sebutkan, jika kita katakan, atau ini masih cukup dini begitu, bahwa putaran kedua ini yang akan maju adalah pasangan nomor urut 3 ketimbang pasangan nomor urut 1? Baik, kayaknya Mas salah baca data ya. Jadi yang 26 itu Pak Anies, yang 19 itu Pak Ganjar, dan 43-nya Pak Prabowo. Nah, dalam situasi seperti ini, memang pertama saya ingin mengatakan bahwa Pilpres kita itu peluang apakah akan terjadi satu atau dua putaran, keduanya juga masih sangat terbuka karena kita masih menyisakan debat dan kampanye terbuka yang akan dimulai pada Januari nanti. Ya, debat ketiganya di 7 Januari. Yang kedua, siapakah yang akan melaju di putaran kedua? Apakah Pak Anies atau Pak Ganjar? Dua-duanya juga kami kira masih terbuka peluangnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat dalam 6-8 bulan terakhir, itu volatilitas elektoral kita itu cukup tinggi gitu ya. Misalnya ada kandidat yang sedang berada di bawah, kemudian pelan-pelan naik ke atas ya. Ada yang sedang di atas, kemudian turun ke bawah. Volatilitas kita masih cukup besar, dan swing votersnya juga cukup besar juga ya. Memang di kita undecided-nya itu di sekitar 10 persenan. Tapi saat kita tanya apakah Anda sudah yakin, apakah Anda sudah mantap dengan pilihan Anda, itu masih menyisakan sekitar 20 persenan ya, 24 persenan. Angka yang sebenarnya cukup bisa dan itu masih memberikan harapan, tidak hanya bagi pasangan 01, tapi juga bagi pasangan 03 untuk bisa berebut satu tiket ke putaran kedua. Jadi kalau saya ditanya siapa yang mungkin masuk, dua-duanya masih terbuka juga, baik Pak Anies maupun Pak Ganjar. Saya mau ke Mas Aji. Mas Aji, bagaimana hasil survei dari LSI dan DJA? Ini apakah juga masih ada sentimen-sentimen yang membuat nantinya pemilih ini dapat berpindah dari paslon satu ke paslon lainnya, dan suara siapa saja yang naik cukup signifikan kali ini? Iya, terima kasih Mbak Rati, Mas Fadil. Selamat pagi semuanya. Eh, Pertama saya ingin kasih konteks data kita ya. Jadi konteks waktu pelaksanaan survei kita itu di tanggal 17 hingga tanggal 23 ya, Desember 2023. Artinya survei kita itu dilaksanakan pasca debat pertama ya, debat capres pertama. Dan ketika debat cawapres sebetulnya kita tidak bisa memotret secara komplit efek dari debat cawapres karena di tanggal 22 itu memang survei lagi berjalan, sehingga memang survei kita ini sebetulnya lebih utuh membaca efek debat capres yang pertama dan kegiatan kampanye sebelum itu ya. Dari data yang kita temukan memang ada beberapa perubahan. Perubahan yang pertama adalah ada kecenderungan kenaikan elektabilitas dari pasangan Amin yang kita lihat memang trennya cukup konsisten ya kenaikannya dari awal November 2023 ya, dan kenaikan ini bahkan melampaui, kalau kita lihat data kita yang terakhir itu melampaui elektabilitasnya pasangan Ganjar dan Mahfud ya. Jadi kenaikannya kalau kita range dari November hingga akhir Desember 2023 itu kurang lebih ada kenaikan sebesar 12,5% ya pasangan Amin ya. Sementara pasangan Prabowo Gibran kita juga melihat ada konsistensi kenaikan dari sisi elektabilitas dan tetap di atas 40% sebagai pasangan yang paling tinggi elektabilitasnya dibanding pasangan yang lain ya. Dan kalau kita lihat kenaikannya dari bulan November 2023 hingga akhir Desember 2023 itu ada kenaikan kurang lebih sekitar 6,5%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud ya dalam survei lapangan kita itu menunjukkan tren penurunan ya. Kalau kita ambil dari November 2023 itu kurang lebih sekitar 12% penurunan dari awal November ke akhir Desember 2023. Jadi
Dengan data ini memang kemarin juga kami menyampaikan bahwa kalau ditanya apakah satu putaran atau dua putaran, ya dari data yang kita kumpulkan sebetulnya peluang satu putaran atau dua putaran itu sebetulnya masih 50-50 ya. Kenapa demikian? Peluang satu putaran masih tetap terbuka karena elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu di angka 43%, ya artinya hanya butuh kurang lebih 7% untuk bisa melewati angka 50%, ya. Namun demikian memang kalau kita lihat angka undecided voters yang tersisa hanya 7%, kemudian dari angka itu memang sulit ada pasangan ya termasuk Prabowo Gibran untuk bisa mengambil secara utuh total mereka yang belum menentukan pilihan, ya. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi perkembangan elektabilitas Prabowo Gibran yang cenderung memang kenaikannya tidak terlalu signifikan, ya, artinya kenaikan 1, 2%, 3% dalam 3-4 kali survei terakhir kita, memang satu putaran masih sulit terjadi. Namun semua itu masih terbuka karena masih ada waktu 1 bulan menjelang Pilpres tanggal 14 Februari, ya. Dan kalau kita lihat tadi historisnya dalam waktu 1 bulan memang ada pasangan calon yang kenaikannya bisa mencapai 6-7%, bahkan Pak Anies kenaikannya mencapai kurang lebih 8% dalam 1 bulan terakhir. 1 bulan. Oke Mas Aji, kalau kita mengacu ke jawaban dari Mas Aji tadi begitu ya pernyataannya bahwa paslon 1 ini konsisten, bahkan ada 8% tadi disebut Mas. Nah ini sumbernya dari mana Mas Aji kira-kira? Ya, sebetulnya kenaikan dari pasangan nomor 1 ya, pasangan Amin, ini kan kita lihat kalau secara waktu ini kan pasca debat Capres 2 yang pertama ya. Jadi dari data yang kita temukan di akhir Desember, dari data lapangan kita, memang penonton debat di debat pertama cukup signifikan, hampir kurang lebih 50% ya pemilih kita itu menonton debat yang pertama. Ya, dari mereka yang menonton itu ada sekitar 20% yang belum menentukan pilihan, ya. Jadi ada 80% memang yang sudah menentukan pilihan dari mereka yang menonton, ada 20% yang belum menentukan pilihan. Dari mereka yang belum menentukan pilihan ini, kalau kita lihat segmentasi pemilihnya, ini memang mayoritas pemilih yang berada di kelas menengah atas, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Kami menduga ya salah satu switch ya atau salah satu migrasi yang terjadi adalah pemilih di kelas menengah atas ya. Jadi mereka yang sebelumnya mungkin ya memilih pasangan Ganjar Mahfud ya sebelum proses debat pertama terjadi, kemudian sebagian mengalihkan dukungan ke pasangan Amin ya, pasangan nomor 1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari rentan awal November ke akhir Desember 2023, memang pasangan Amin makin mengokohkan ya positioningnya sebagai pasangan yang membawa isu perubahan, sehingga mereka yang kalau kita tanya soal kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan saat ini, yang kemudian ada sekitar 20 hingga 30% mereka menjawab kurang puas atau tidak puas. Ini memang makin banyak yang kemudian memilih pasangan Amin. Ini yang kemudian kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan dari pasangan Amin dari awal November ke akhir Desember 2023. Oke. Kalau Mas Kennedy melihatnya di tahun 2019 kan partisipasi pemilih ini kan hanya sekitar 80%-an. Nantinya kalau di tahun ini ternyata lebih banyak dibandingkan tahun 2019, siapa yang diuntungkan kah? Ya, melihat tadi undecided voter ternyata menengah ke atas begitu ya justru. Ya, yang missing dari isu yang kita bahas hari ini kan tadi selain debat ya, saya ingin menyoroti 2 isu yang penting yang bisa menentukan 1 putaran atau 2 putaran gitu. Ya. Satu soal terkait dengan approval Presiden Jokowi ya. Jika bisa stabil atau bahkan meningkat gitu, itu tentu akan menguntungkan momentum paslon nomor urut 2. Begitupun kalau misalnya approval Presiden Jokowi turun gitu dalam 1 bulan ke depan akan menguntungkan 01 dan akan merugikan 02, itu 1 gitu. Kedua soal turnout rate gitu loh. Tadi yang Ratih sudah sebut singgung. Itu memang turnout rate ini akan berdasarkan gitu loh bagi masing-masing paslon gitu ya.
kalau kita lihat sejarahnya kan turnout rate kita cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan negara demokrasi maju lainnya. Di Amerika itu cuma sekitar 50 gitu, 50% gitu. Kita dalam 2-3 pemilu terakhir kan selalu di atas 70% gitu loh, turnout rate kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bedah lebih jauh lagi siapa yang diuntungkan dengan turnout rate ini, tentu ada beberapa teori ya. Teori bandwagon effect itu kan orang cenderung ingin ikut tim yang dipersepsikan unggul gitu loh. Itu bisa positif, bisa negatif gitu. Positifnya mereka akan datang ke TPS gitu loh karena euforia gitu akan menang. Tapi kan dari sisi negatifnya ini akan melenakan gitu loh. Toh sudah menang gitu. Ngapain Toh sudah tinggi angkanya udah tinggi gitu gitu. Suara saya udah nggak ngefek gitu loh maksudnya. Kedua teori underdog ya. Ini kalau saya baca sekarang situasinya ini akan cenderung lebih menguntungkan paslon nomor urut 1 gitu karena militansi di kelompok pendukung Pak Anies ini atau yang bisa kita sebut di spektrum ideologi Islam kanan ini biasanya lebih tinggi gitu loh untuk mobilisasi pada hari H datang ke TPS gitu loh. Dan ini yang dua hal inilah approval presiden dan juga approval presiden di sini tentu sangat dipengaruhi dengan evaluasi kondisi ekonomi gitu ya. Kedua terkait dengan turnout rate tersebut gitu loh. Siapa yang bisa memaksimalkan turnout rate di hari H itu tentu akan signifikan menentukan pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Gitu. Oke, yang sama juga ke Mas Arya Fernandes dan juga Mas Aji. Usai jeda pariwara berikut ya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.